Afliza. Jadi pada kali ini kita akan membahas soal klasifikasi hutan. Klasifikasi hutan sendiri itu bisa dibagi menjadi berdasarkan beberapa hal. Ada asal, keaslian, komposisi jenis, sumber degakan, tujuan pengelolaan, dan kepemilikan. Klasifikasi berdasarkan asal sendiri ini bisa kita artikan sebagai hutan itu bisa dibagi berdasarkan apakah hutan itu berasal dari biji-bijian atau pembiakan generatif ataupun berasal dari tunas atau pembiakan vegetatif atau juga bisa berdasarkan keduanya. Nah, klasifikasi ini bisa dibagi menjadi tiga. Pertama ada high forest, yaitu yang berasal dari biji atau generatif. Terus kemudian coppice forest yang berasal dari pembiakan vegetatif. Terus yang ketiga ada middle forest yang berasal dari keduanya. Oh ya. Lanjut ya. Nah, buat yang kedua tuh ada klasifikasi menurut keasliannya. Nah, klasifikasi menurut keasliannya ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama ada hutan dara. Nah, di hutan dara ini ciri-ciri umum hutannya tuh biasanya pohonnya besar-besar, umumnya cukup tua dan rapat. Bisa dibilang ini hutan yang masih asli, seperti di cagar alam. Terus kemudian ada yang kedua ada hutan sekunder atau hutan pertumbuhan kedua. Nah, berbeda dengan hutan dara, pada hutan sekunder ini tegakannya itu lebih mudah, dicirikan dengan pohon-pohon yang batangnya lebih kecil. Nah, yang ketiga ini ada klasifikasi menurut komposisi jenisnya. Nah, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada hutan murni dan hutan campur. Nah, hutan murni atau monoculture biasanya tuh cuma didominasi oleh satu spesies atau ada batasannya, yaitu 90% tajuknya tuh didominasi oleh spesies utama. Nah, biasanya monoculture ini ada di tegakan-tegakan di hutan produksi seperti hutan pinus, jati, dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua ada hutan campur atau mixed forest. Nah, pada hutan ini didominasi hutannya berisi banyak spesies yang berbeda. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hutan menurut komposisi jenisnya. Menurut Becker, tahun 1950, hutan murni mungkin terbentuk dengan kondisi-kondisi seperti di bawah ini, yaitu 1. Apabila keadaan edafis atau iklimnya sebegitu rupa, sehingga memang hanya satu spesies pohon saja yang mampu hidup di daerah itu untuk membentuk hutan. Yang kedua, hutan murni itu tadinya merupakan hutan alam campur yang di kemudian hari itu mengalami kerusakan, bisa berupa kebakaran atau bencana alam lainnya. Dengan tumbangnya atau musnahnya vegetasi awal itu, datanglah satu jenis yang mampu tumbuh atau hidup di situ. Yang ketiga, adanya spesies yang agresif. Spesies yang agresif ini merupakan suatu spesies yang toleran dan mampu hidup di daerah atau wilayah itu. Ya, next. Kurang satu ya, bentar, maaf. Yang keempat, hutan murni itu terjadi secara permudahan buatan. Nah, permudahan buatan di sini yaitu suatu proses peremajaan kembali dari suatu tegakan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan penanaman secara silvikultur. Menurut Arif tahun 2003, tujuan dari permudaan buatan yaitu untuk mengadakan penanaman pada bekas areal atau kawasan tegakan yang telah hilang atau mengalami kerusakan. Ya, di sini perbandingan hutan alami dan hutan campur dari segi biologis, yaitu yang pertama, pemanfaatan tempat atau ruang tumbuh. Di hutan murni itu kurang dapat memanfaatkan ruang tumbuh, tanah, dan unsur hara, karena biasanya kalau di hutan murni itu penataan pohonnya itu teratur, jadi kayak jarak antar tanaman itu biasanya merupakan tanah kosong yang tidak dihuni oleh spesies-spesies tanaman bawah yang banyak.
Beda halnya dengan kayak hutan alam atau hutan campuran yang jarak antar spesies pohonnya itu tidak teratur dan biasanya banyak ditumbuhi oleh spesies tumbuhan bawah ataupun semak. Yang kedua yaitu kebutuhan unsur hara atau makanan pada tempat tumbuh. Pada hutan campur, unsur-unsur makanan yang dikehendaki spesies dapat merata. Karena kayak unsur hara yang baik mikro maupun makro itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tanaman. Dan penghancuran seresahnya itu lebih cepat daripada di hutan murni yang hanya satu spesies saja. Terus yang ketiga ada pembentukan tanah. Hutan murni konifer mengalami penghancuran seresah yang sangat lambat karena adanya pembentukan humus mentah asam. Misalnya kayak ada daun jarum yang jatuh, itu masih dalam keadaan utuh dan tidak langsung mengalami penghancuran. Karena memang seresah yang cuma ada satu jenis itu biasanya mengalami proses dekomposisi yang lambat, sehingga seresahnya itu akan terus menumpuk dan akan mengalami perkecambahan biji yang jatuh, karena biji itu tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan tertumpuk di atas seresah-seresah itu. Yeah, next. Yang keempat yaitu serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit pada tegakan umumnya terbatas pada satu atau beberapa pohon inang. Sehingga pada tegakan campuran itu biasanya lebih sedikit diserang karena pada tegakan campuran itu terdapat banyak variasi spesiesnya. Jadi misal ada satu pohon itu yang terserang penyakit, penyebaran hamanya itu akan lebih lambat karena spesies-spesies yang sama itu tidak berdekatan. Beda halnya dengan kayak hutan murni yang didominasi oleh satu spesies, sehingga kalau ada terjadi hama atau penyakit akan lebih cepat untuk menyebar karena spesiesnya itu yang sama. Lalu yang kelima yaitu bahaya tumbang karena angin. Hutan murni dengan jenis berakar dangkal mudah ditumbangkan oleh angin. Untuk meminimalisir terjadinya ini, bisa dicampur dengan jenis pohon perakarannya dalam sehingga dapat mengurangi kerusakan-kerusakan pohonnya. Lalu yang keenam, bahaya kebakaran hutan. Hutan murni memiliki tingkat kerawanan kebakaran lebih tinggi karena kondisinya yang homogen dan terbuka. Sedangkan pada hutan alam memiliki kerawanan kebakaran hutan yang lebih rendah karena kemampuannya lebih baik untuk menekan tumbuhan bawah. Karena biasanya itu tumbuhan bawah itu yang menjadi faktor pemicu kebakaran hutan. Dan di hutan campuran ini terdapat perubahan iklim mikro yang terjadi. Jadi misal di satu titik itu ada kebakaran, bisa aja di titik yang agak jauh itu lagi ada hujan kecil-kecil gitu. Jadi kayak nggak menyebar secara langsung gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari tegakan campur. Jadi menurut Koster pada tahun 1950 terdapat beberapa keuntungan tegakan campur yang mana dapat dilihat dari segi biologis. Seperti yang kita ketahui, tegakan campur tadi yaitu tegakan yang terdiri dari berbagai macam spesies. Nah, keuntungan atau manfaat yang pertama yaitu bila perakaran dangkal dicampur dengan perakaran spesies dalam, maka akan menambah ketahanan tegakan terhadap gangguan angin. Yang kedua yaitu siklus hara bisa terbaiki dengan penghancuran yang lebih cepat. Yang ketiga, terdapat pemanfaatan ruang antar tajuk dan penutupan tajuknya lebih baik. Karena kan terdapat berbagai spesies yang mana terdiri dari jenis intoleran dan jenis toleran. Yang keempat yaitu keadaan iklim mikro dalam tegakan campur menunjukkan lebih sedikit adanya perubahan, sehingga iklim mikronya stabil. Yang kelima yaitu pada tegakan campur yang lebih sehat dan kurang terpengaruh terhadap berbagai macam penyebab kerusakan. Karena pada tegakan campur terdapat berbagai jenis spesies, sehingga jika terdapat satu spesies yang terkena penyakit, spesies lain belum tentu terkena karena berbeda. Lalu ada juga keuntungan hutan murni yang dapat dilihat dari segi ekonomi.
ekonomis. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan murni adalah hutan yang mana 90%-nya itu terdiri dari satu spesies yang sama. Keuntungan yang pertama yaitu pada seluruh wilayah hutan dapat diusahakan untuk mengarah satu spesies yang paling berharga atau bernilai tinggi di pasaran. Contohnya seperti hutan Jawa, yaitu pengelolaan tegakannya lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya juga perlengkapan tinggi. Karena pada hutan murni kan hanya terdapat spesies yang sama. Yang ketiga yaitu biaya pengumutan dari hasil dan juga pemasarannya rendah. Hutan campur karena terdapat satu spesies. Lalu yang kelemahan pertama yaitu untuk hutan murni kurang fleksibel dalam antisipasi tren pasar ya, karena itu pada hutan murni 90% spesiesnya sama. Yang kedua yaitu hutan murni kurang mempunyai nilai estetis dan kurang berfungsi sebagai pelindung tata air. Karena pada hutan murni terdapat jenis satu spesies. Bisa saja spesies yang terdapat pada hutan murni itu memiliki perakaran yang rendah. Lalu yang ketiga kurang mempunyai nilai serbaguna. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjut. Maaf teman-teman, kalau mau next, bilang next. Oleh yang lain. Oke, next. Selanjutnya ada klasifikasi menurut umur tegakan. Nah, menurut umur tegakan itu ada yang hutan seumur dan ada yang hutan yang tidak seumur. Nah, hutan seumur itu sendiri itu hutan yang tegakannya semua pohonnya ditanam pada waktu yang bersamaan. Jadi umurnya ya sama. Nah, tapi bukan berarti hutan seumur itu gimana ya, umurnya itu sama gitu. Dalam hal ini ada beberapa ilmuwan seperti Smith tahun 1962 mengatakan bahwa hutan seumur itu adalah tegakan yang terdiri atas pohon-pohon yang berumur sama atau paling tidak berada dalam satu kelas umur yang sama. Jadi jarak antara pohon tertua dan paling muda tidak melebihi dari 20% panjang daur rotasi tegakan tersebut. Nah, selanjutnya ada hutan tidak seumur, yaitu hutan yang tegakannya tersusun oleh pohon-pohon setiap umur, mulai dari tingkat semai, pancang, tiang, pohon, dan pohon yang siap untuk ditebang. Terus di bawahnya ada hutan alam klimaks, yaitu hutan atau komunitas hutan yang berada dalam tahap puncak dari pemantapan suksesi alam. Jadi karena udah ada di tahap puncak suksesi, seluruh tahapan hidup pohon itu dapat dijumpai di hutan tersebut. Selanjutnya ada hutan tanaman. Nah, hutan tanaman ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, umumnya seumur, tapi tidak mesti seumur juga. Ada yang tidak seumur karena ya tadi maksudnya seumur itu bukan berarti umurnya sama, tetapi ada pada kelas umur yang sama atau tidak melebihi dari 20% panjang daur tegakan tersebut. Nah, terus ada hutan dengan permukaan alam. Permukaan alam itu sendiri adalah peremajaan hutan secara alami yang komponennya terdiri dari tingkat semai, pancang, dan tiang. Nah, proses permukaan alam ini merupakan aspek ekologi yang cukup besar peranannya terhadap pembentukan struktur tegakan hutan.
Jadi hutan dengan permudahan alam ini bisa seumur jika terjadi perkecambahan serempak pada jenis dominan setelah bencana, bisa juga tidak seumur gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan karakteristik antara hutan tegakan seumur dan tegakan yang tidak seumur. Yang pertama dari kanopinya. Pada tegakan seumur, kanopi datar dan dangkal pada batang ramping. Mengapa demikian? Karena pada tegakan seumur, ya tadi ditanam pada waktu yang bersamaan. Jadi kanopinya itu tidak berlapis-lapis gitu. Jadi paling cuma ada satu atau dua lapis tajuk di tegakan tersebut. Sedangkan untuk yang tidak sumur, kanopinya dalam dan tidak teratur dengan batang yang kuat. Berarti ini dalam hutan yang tidak sumur bisa aja ada 5 lapis tajuk. Yang selanjutnya bahaya angin. Kalau hutan tegakan yang seumur, itu pengelolaan hati-hati dikehendaki untuk melindungi kerusakan akibat angin, terutama untuk jenis berakar dangkal. Maksudnya hutan tegakan sumur ini kalau ada bahaya angin, tingkat bahayanya itu cenderung lebih besar dibanding dengan tegakan yang tidak seumur. Karena tajuk yang tidak rapat dibanding dengan yang tidak seumur. Selanjutnya pohon kecil. Untuk yang sumur, pohon kecil tertekan. Nah, ketertekanannya ini tidak mungkin ada pembebasan gitu. Karena pada umumnya pada tegakan yang seumur seperti pada hutan tanaman itu cenderung dilakukan untuk satu jenis tanaman dan melakukan penanamannya pada satu waktu tersebut. Jadi kalau ada pohon kecil yang tumbuh di situ akan disingkirkan gitulah. Nah, lain halnya dengan tegakan yang tidak seumur. Pohon kecil merupakan penghasil kayu di kemudian hari. Nah, maksudnya di sini berarti pohon kecil itu dibiarkan tetap tumbuh dan akan terus tumbuh sampai menjadi pohon menggantikan pohon yang lebih besar nantinya. Next. Untuk regenerasi, tegakan sumur cenderung terjadi pada periode yang pendek regenerasinya. Sedangkan yang tidak sumur tersebar pada seluruh umur rotasi pohon-pohon utama. Pada tempat tumbuhnya, pada tegakan seumur, tempat tumbuh mengalami kemunduran akibat erosi, angin, dan air hujan selama periode generasi pohon berikutnya pada waktu yang masih muda. Sedangkan yang tidak seumur itu tempat tumbuh di tempat terbuka selalu terlindungi oleh pohon-pohon di sekitarnya. Karena pohon di tegakan yang tidak seumur itu cenderung lebih rapat dan lebih variatif. Kontrol tempat tumbuhnya untuk yang tegakan seumur bisa bebas dari invasi, dapat menjadi bentuk terbaik untuk kendalikan vegetasi yang tidak diinginkan. Karena pada tegakan yang sumur hanya diinginkan satu jenis saja yang ada di situ. Selanjutnya yang kontrol tempat tumbuh yang tidak seumur itu kondisi tempat tumbuh relatif stabil, vegetasi yang baik diinginkan, yang vegetasi yang tidak diinginkan sulit untuk dikontrol. Karena pertumbuhan di tegakan ini cenderung tidak dikontrol oleh manusia gitu. Jadi vegetasi apapun yang mau tumbuh di situ bisa tumbuh di situ kalau kondisi lingkungannya mendukung. Dan beberapa pohon dari beberapa tanaman yang dari luar komunitas tersebut juga bisa tumbuh di situ karena adanya
penyerbukan pembawaan biji oleh beberapa makhluk hidup seperti burung. Next. Nah, untuk ancaman bahayanya, tegakan sumur itu cenderung lebih menjadi sasaran api, penyakit, dan serangan-serangan yang serius, serangan serangga serius. Sedangkan untuk yang tidak sumur, kemungkinannya lebih kecil dari bahaya api, penyakit, dan serangga. Nah, dalam hal ini, hutan kan memperbaiki dirinya atau merecovery dirinya itu melalui interaksi atau siklus yang ada di dalamnya. Kalau tegakan seumur itu interaksinya lebih simpleks gitu loh. Jadi ketahanan terhadap penyakitnya cenderung lebih kecil alias mudah terserang penyakit. Lain halnya dengan tegakan yang tidak sumur. Sisa tebangan. Nah, pada tegakan sumur akumulasi banyak pada suatu waktu menambah kemungkinan bahaya api dan serangan serangga. Sedangkan pada yang tidak seumur, sisa tebangan selalu sedikit dan lebih meminimalisir bahayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Next. Selanjutnya, klasifikasi menurut umur tegakan kelas-kelas pertengahan. Yang pertama ada hutan-hutan bertingkat atau storage forest. Biasanya dimulai bila suatu tegakan seumur tua mendadak mulai tumbang dan menjadi jarang jumlahnya, atau suatu spesies toleran membentuk tambahan lapisan di bawahnya, atau karena keadaan lingkungan yang cocok untuk perkembangbiakannya. 2. Hutan-hutan tak teratur atau irregular forest. Berkembang ketika pohon-pohon secara tunggal atau berkelompok mengalami kematian dalam tegakan seumur. Tempat-tempat terbuka ini kemudian terisi permukaan yang bertahan lebih lanjut sebagai tegakan bawah. Next. Yang ketiga, hutan seumur berkelompok atau even age group forest. Hutan-hutan asli atau virgin forest umumnya berbentuk tipe ini, terutama di daerah di mana permudaannya terjadi secara tak teratur, atau di mana tegakan yang umurnya kelewat tua cenderung tumbang mendadak karena suatu sebab. Yang keempat, hutan bentuk cadangan, reserve form forest, adalah kesengajaan sering dilakukan dalam pengelolaan silviculture, di mana beberapa pohon dipertahankan pada suatu wilayah untuk menghasilkan hasil baru di bawah pohon-pohon tersebut. Next. Klasifikasi menurut tujuan pengelolaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kawasan hutan, dibagi menjadi 3, yaitu hutan produksi. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. 2. Hutan lindung. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga, hutan konservasi atau suaka alam, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Selanjutnya, hutan wisata. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687 Pasal 1 Ayat 1, hutan wisata adalah kawasan perhutanan yang khusus diperuntukkan secara khusus untuk kepentingan pariwisata dan berburu, yakni hutan wisata yang memiliki keindahan alam dan ciri khas tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya. Contohnya hutan pinus Mangunan. Selanjutnya ada hutan serbaguna.
yaitu hutan yang menggabungkan fungsi lindung dan produksi berupa hutan tanaman. Next. Selanjutnya ada klasifikasi menurut kepemilikannya. Yang pertama ada hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, ada hutan pribadi atau private forest, yaitu hutan milik perorangan. Yang ketiga, ada hutan rakyat, yaitu hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siva. Next ya. Yang ketujuh adalah mengenai klasifikasi hutan di dunia, di mana klasifikasi hutan di dunia terdapat 4 jenisnya. Yang pertama ada hutan tropika, di mana hutan tropika terdapat di daerah garis khatulistiwa terletak di sekitar garis lintang 22 derajat, di mana suhunya mencapai lebih dari 18 Celcius. Hutan tropika dapat diklasifikasikan lagi menjadi hutan tropika humida, hutan tropika gugur daun, hutan tropika musim, serta hutan sabana dan hutan belukar. Di mana hutan tropika gugur daun memiliki iklim hangat sepanjang tahun, namun mengalami musim kering yang panjang selama beberapa bulan. Walaupun wilayah ini dicurai hujan hingga beberapa ratus milimeter tiap tahunnya, bahkan lebih, musim kering panjang itu memaksa kebanyakan tumbuh-tumbuhan menggugurkan daun-daunnya dan dengan demikian mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalam hutan tersebut. Lalu ada hutan tropika musim, di mana hutan tropika musim memiliki ciri tumbuhannya membentuk formasi musiman. Selain itu, tumbuhannya memiliki ketinggian pada umumnya kiranya dengan ukuran 15-30 meter, serta tahan dari kekeringan dan termasuk tumbuhan tropofit yang mampu beradaptasi dengan musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, daunnya merangas, serta sebaliknya pada musim penghujan daunnya lebar. Musim penghujan daunnya akan lebar. Lalu hutan sabana dan semak belukar, di mana hutan sabana dan semak belukar adalah kawasan hutan berupa padang rumput yang ditumbuhi oleh semak atau perdu yang diselingi beberapa jenis pohon seperti pohon palem dan akasia, di mana ciri-ciri hutan sabana dan semak belukar curah hujannya tidak teratur, di mana curah hujannya 1000 mm hingga 100 mm per tahun. Hutan sabana berupa padang rumput luas dan berada di kawasan yang panas, tidak membutuhkan curah hujan yang tinggi. Padang rumput sabana dapat terbentuk dengan sendirinya. Pertumbuhan padang rumput ini tidak membutuhkan terlalu banyak air sehingga intensitas hujan yang cenderung sedikit dan tidak teratur. Next ya. Yang kedua adalah hutan subtropika, di mana hutan subtropika terletak di antara isotherm 18 derajat sampai 80 derajat Celcius. Umumnya curah hujan di daerah ini berkisar antara 250 sampai 1000 mm per tahun. Termasuk daerah subtropika di dunia adalah Asia, yaitu di Jepang Selatan, Cina Selatan, Amerika, di Florida, Chili, Brazil Tenggara, dan Australia Utara. Next ya. Yang ketiga adalah hutan daerah dingin atau temperate, yang mana terletak pada isotherm 10 derajat sampai min 10 derajat Celcius. Kadang hutan daerah dingin ini dibagi menjadi dua, yaitu daerah temperatur sedang pada isotherm 10 derajat dan sampai min 5 derajat Celcius dengan CH tahunan 200 curah hujan tahunan dengan 250 sampai 1000 mm per tahun. Di sini masih banyak dijumpai hutan jenis daun lebar, sehingga kadang-kadang hutan ini juga disebut hutan temperate campuran. Lalu yang kedua yaitu daerah temperate dingin atau terletak pada isotherm min 5 derajat dan min 10 derajat Celcius, mempunyai curah hujan tahunan 150 sampai 1000 mm dan hutannya didominasi oleh jenis conifer. Adapun jenis conifer tersebut diantaranya Pinus, Picea, Larix,
Abyss, Agathis, Podocarpus, Araucaria, dan Taxodium. Next ya. Serta klasifikasi hutan yang terakhir di dunia yaitu adalah hutan daerah kutub, di mana hutan ini terletak di daerah dengan suhu tahunan kurang lebih dengan lebih dari min 10 derajat Celcius. Hutan daerah kutub ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu daerah boreal merupakan daerah hujan salju dan hanya jenis daun jarum saja dapat tumbuh di sini seperti pinus, picea, abyss, dan larix. Yang kedua daerah kutub di mana kehadiran pohon sudah sangat kurang, pohon menjadi kerdil dan pertumbuhannya sangat lambat. Daerah ini sebagian besar tertutup oleh padang lumut atau tundra. Yang ketiga yaitu daerah kutub merupakan daerah paling dingin, tidak terdapat tumbuh-tumbuhan dan hampir selalu tertutup oleh salju sepanjang tahun. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dari sini adakah yang mau bertanya? Tes. Sebentar, saya mau kasih highlight dulu ya. Oh, siapa? Baik, mas-mas dan mbak-mbak yang sudah presentasi ya, mulai dari Anugrah, Dea, Alivia, Ahmad, Siva, dan Calvin ya, yang tadi telah menjelaskan tentang klasifikasi hutan. Ya. Klasifikasi hutan ya, tadi ada berbagai macam klasifikasi ya, mulai dari yang komposisinya ya, strukturnya ya, tujuannya ya, sampai dengan yang ke klasifikasi dunia ya, klasifikasi dunia ya. Dan kemudian sekali lagi bahwa klasifikasi tersebut ya itu nantinya akan dijadikan dasar ya, dalam kita mengatur komposisi, struktur dan pertumbuhan ya, yang disesuaikan dengan tujuan ya, pengelolaan hutan yang kita lakukan. Ya. Jadi tadi komposisi ya, ada yang satu jenis, ada yang banyak jenis, dan ada yang sangat banyak jenis. Ya. Dari sisi struktur vertikal ya, itu juga ada yang sampai 5 kanopi, layer kanopi ya, lapisan tajuknya sampai 5 ya. Ada yang mungkin hanya 2 atau bahkan hanya 1 lapis. Dan itu sekali lagi nantinya akan terkait dengan tujuan pengelolaan. Kemudian secara horizontal ya, ada yang kerapatannya sangat tinggi, ada yang ukurannya bermacam-macam, ada yang ukurannya seragam. Ya. Jadi itu semua ya, tentu secara silvika atau secara ekologis ya, masing-masing komposisi dan struktur tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan, baik dari sisi ekonomi, sosial ekonomi, maupun dari sisi ekologis lingkungan. Ya, jadi itu adalah pilihan-pilihan ya, yang ada di alam. Ya, yang kemudian nanti dari aspek silvikultur manusia akan menetapkan sebetulnya komposisi yang bagaimana yang akan kita buat, struktur yang bagaimana yang akan kita buat, ya, dan kemudian pertumbuhannya seberapa cepat yang akan kita prediksikan atau kita targetkan, ya, sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi itu klasifikasi yang ada. Ya. Dan kemudian yang terpenting ya, yang terakhir adalah klasifikasi dunia. Ya. Di sini yang ingin saya tekankan adalah ya, bahwa yang namanya pertumbuhan pohon ya, atau pertumbuhan vegetasi ya, itu kan kata kuncinya kemarin di kuliah yang kedua sudah kita diskusikan ya, dari sisi ekofisiologi. Jadi bahwa di daerah tropis ya itu diberikan energi matahari yang jauh lebih banyak ya, dibandingkan daerah sedang apalagi di daerah dingin.
Sehingga harusnya secara alamiah ya produktivitas ya, hutan di daerah tropis ya itu akan lebih besar dibandingkan dengan subtropis, dibandingkan dengan daerah sedang, dibandingkan daerah dingin, apalagi di daerah yang dekat-dekat kutub. Di sana mungkin praktis tadi tidak ada tumbuhan, ya karena diselimuti salju terus. Ya. Kalaupun ada mungkin ya hanya lumut-lumut, ya, yang itu secara produktivitas adalah sangat rendah. Karena apa? Karena energi matahari yang sampai ke situ adalah sangat rendah, ya, di bawah 0 derajat rata-ratanya dalam 1 tahun. Ya. Sedangkan kita, ya, itu rata-ratanya antara 18 ya sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya. Daerah sedang itu antara 10 derajat sampai minus 10. Ya. Jadi suhu ya itu adalah merupakan indikator dari energi matahari yang sampai ke bumi. Jadi semakin banyak suhu ya, semakin tinggi suhu ya, maka semakin banyak energi yang sampai dan itu dapat digunakan untuk proses produksi biomasa. Karena sekali lagi CO2 dan H2O ya, kemudian ada energi matahari ya, itu yang efektif ya, itu adalah pada kisaran ya, suhunya antara 18 sampai 27 derajat Celcius ya. Sehingga kalau misalnya di daerah daerah tropis itu curah hujannya sepanjang tahun, maka proses pertumbuhan itu akan terjadi sepanjang tahun. Ya. Tapi walaupun daerah tropis ya, walaupun suhunya ideal, tapi kalau airnya terbatas, ya, katakanlah tadi yang di savana ya, atau daerah monsun, ya, maka pada saat tidak ada hujan, ya, maka pertumbuhannya ya terhenti atau bahkan negatif. Ya. Jadi itu ya highlight yang bisa saya sampaikan terkait dengan klasifikasi hutan, ya, yang itu nantinya akan menjadi dasar kita untuk membangun dan memelihara tegakan ya yang untuk dapat mencapai tujuan dari pengelolaan hutan kita. Ya. Silahkan Mas Afriza ditawarkan kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya Pak, ini adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Tolong dituliskan di chat aja. Oh, chat. Coba dibacakan Mas. Antonius Dharma ya. Nomor masih 8960 ya. 8960 ya. Coba dibaca secara singkat Mas Antonius. Halo? Halo Pak, ya Pak. Ya, coba dibaca secara singkat ya. Nah, mau nanya Pak, tadi mungkin yang di bagian klasifikasi hutan menurut tegakan, itu kan ada hutan sumur berkelompok. Nah, mau nanya kenapa kira-kira hutan asli itu masuk ke hutan sumur berkelompok Pak, yang umumnya terbentuk di yang daerahnya permudahan tak teratur tadi. Bukannya kalau misalkan sumur berkelompok itu mestinya terbentuk dari permudahan yang teratur ya? Itu aja sih Pak. Baik ya, jadi tadi pertanyaannya adalah hutan seumur berkelompok gitu ya? Iya Pak. Coba dilihatkan di anunya, yang mana seumur berkelompok. Jadi begini ya, bahwa di dalam alam ya, itu tadi kan ada bagaimana terbentuknya tegakan hutan secara alami ya, itu juga memungkinkan terjadinya tegakan-tegakan yang seumur dan berkelompok ya. Karena misalnya pas kondisi kebakaran ya atau terjadi bencana alam ya, maka pada saat yang bersamaan ya jenis-jenis tersebut ya itu akan tumbuh secara bersamaan ya. Sehingga bisa terjadi ya seumur dan berkelompok ya. Bisa jadi seumur dan berkelompok. Kemudian ya pada saat misalnya ada spesies yang invasif agresif ya.
Dan itu biasanya juga terjadi kalau ada gangguan-gangguan lingkungan yang dahsyat, katakanlah kebakaran. Begitu ada kebakaran, sekali lagi, maka yang bisa bertahan di situ secara bersamaan adalah jenis-jenis tertentu saja. Ya. Katakanlah misalnya ya, di lereng Merapi ya itu ada akasia dekuren. Ya. Di Taman Nasional Baluran ya itu ada akasia nilotica. Ya. Dan berbagai di Alas Puro misalnya ya ada bambu di situ ya. Jadi sekali lagi ya itu terbentuk suatu kelompok ya tegakan ya yang terjadi secara alamiah ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan sehingga umurnya juga diperkirakan adalah seragam gitu. Jadi mungkin itu ya tanggapan dari saya ya. Silahkan dilanjut. Mungkin nanti waktunya juga kita batasi ya. Ya. Silahkan kalau ada yang. Ya, satu lagi masih cukup ya. Satu lagi. Adam Sambora 8873. Bentar ya. 8873. Tadi pertanyaannya apa? Sebentar Pak, saya bacakan. Oke. Ini dari Adam, tadi disebutkan ada permudahan alami dan buatan. Itu plus dan minusnya apa ya Pak? Serta menurut Bapak efektif yang mana? Terima kasih. Baik, permudahan alam versus permudahan buatan. Ya, jadi begini ya. Kalau permudahan alam ya, maka karena dia terjadi secara alamiah, ya, dari sisi komposisi dan struktur ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Ya. Katakanlah di hutan alam tropis kita yang ada di di Sumatera atau Kalimantan atau bahkan Jawa. Ya. Maka hutan alam secara umum ya itu biasanya didominasi campuran. Ya. Nah, padahal kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, kadang-kadang kita ingin fokus kepada satu jenis atau dua jenis. Ya. Jadi tadi ya kalau secara alamiah itu biasanya dalam hal pemanfaatan ruang ya dan tempat tumbuh ya itu menjadi kurang efisien untuk mencapai tujuan. Khususnya adalah yang terkait dengan tujuan-tujuan ekonomi. Ya. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah tujuan ekologis, ya, di mana di situ lebih diutamakan pada jasa lingkungan, ya, baik untuk serapan CO2, baik untuk pengatur tata air, baik untuk keanekaragaman hayati, ya, maka yang alamiah, ya, dan tidak mengalami gangguan, ya, itu adalah yang paling baik. Ya. Tapi sekali lagi kalau untuk tujuan ekonomi biasanya akan cenderung menjadi monokultur ya atau mungkin hanya beberapa jenis saja ya. Dan sekali lagi dari sisi pemanfaatan ruang dan tempat tumbuh ya itu menjadi sangat efisien. Ya. Kalau basicnya adalah tujuan untuk kepentingan ekonomi. Ya. Jadi sekali lagi kalau basicnya adalah untuk kepentingan ekonomi, maka ya sekali lagi ya itu yang biasanya adalah dengan permudahan buatan. Sedangkan yang permudahan alam ya itu biasanya memang kita tujukan ya pada tujuan-tujuan yang sifatnya adalah jasa lingkungan. Namun demikian seperti tadi saya sampaikan, di alam pun bisa terjadi tegakan yang monokultur dan seumur. Jadi sekali lagi kalau itu mengalami gangguan-gangguan ya maka biasanya akan cenderung membentuk tegakan yang monokultur ya. Jadi sekali lagi ya tentang mana yang lebih baik atau mungkin lebih efisien ya itu tergantung dari tujuan yang akan kita tetapkan ya. Secara garis besar ada tujuan sosial ekonomi atau tujuan
jasa lingkungan, ekologis, jasa lingkungan. Ya. Saya kira demikian ya. Mungkin waktunya sudah habis ya Mas Arya ya. Sudah habis waktunya Mas Arya? Oh, oke. Tapi Baik, ini ya, ada yang masih bertanya, ini ditampung dulu atau gimana? ada yang bertanya, siapa? Aan. 8947, sebentar. 8947, pertanyaannya, hutan seumur, kontrol tempat tumbuhnya bisa bebas dari invasi. Yang dimaksud invasi seperti itu apa ya Pak ya? Tadi dimaksud hutan seumur, kontrol. Oke. Jadi spesies-spesies invasif. Jadi sekali lagi ya, invasif itu biasanya terjadi pada saat ada gangguan-gangguan ekosistem, ya. Ada gangguan-gangguan lingkungan, ya. Maka kemudian tempat tersebut menjadi terbuka. Pada saat tempat tersebut terbuka, ya, maka akan diinvasi oleh tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan kalau ya gangguannya itu sangat katakanlah serius, ya, maka di situ hanya jenis-jenis tertentu saja yang akan mampu menginvasi. Yang lain-lain tidak dapat karena tadi ya keterbatasan sumber daya ruang dan tempat tumbuh di situ ya yang minimalis ya, sehingga hanya jenis tertentu saja yang mampu tumbuh di situ ya. Jadi terkait invasi vegetasi adalah seperti itu ya. Nanti di dalam pelajaran tema terkait dengan suksesi vegetasi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, di mana satu jenis itu akan digantikan oleh jenis yang lain ya, sehingga akan mencapai suatu posisi klimaks ya. Posisi klimaks bisa menjadi hutan mixed culture ya, atau bisa jadi hutan monoculture, tergantung dari kalau prosesnya itu tidak ada gangguan ya, maka yang terjadi adalah hutan campuran ya, klimaks ya. Tapi kalau banyak gangguan ya, bencana alam ya, misalnya ya kebakaran ya atau tanah longsor ya, maka yang terjadi adalah nanti hutan-hutan yang monokultur ya. Saya kira demikian ya. Mungkin waktunya tetap kita batasi untuk memberi kesempatan pada yang grup berikutnya ya. Monggo Mas Afriza ya. Silakan disampaikan kepada grup berikutnya. Siapa? Sebentar. Grup selanjutnya apakah sudah pada siap ya teman-teman? Ya, Za. Udah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu toleransi pohon. Next. Toleransi di bidang kehutanan berbeda dengan toleransi secara umum. Biasanya, toleransi secara umum mengacu khusus pada ketahanan terhadap stres lingkungan, seperti air, keasaman tanah, salinitas, dingin, panas, dan lain-lain. Sedangkan pada kehutanan, toleransi mengacu pada kemampuan tumbuhan untuk hidup di bawah naungan. Sehingga pada hutan, antar individu terjadi persaingan tinggi dalam perakaran dan perolehan cahaya. Selanjutnya. Toleransi pohon ini terdapat beberapa klasifikasi jenisnya. Yang pertama ada pohon toleran. Pohon toleran merupakan tumbuh membentuk lapisan tajuk dan bereproduksi di bawah kanopi pohon lain, bahkan di bawah naungan jenis yang sama. Atau bisa dikatakan pohon toleran ini dapat tumbuh dengan pasokan cahaya yang minim. Next.
Kemudian ada pohon intoleran, yaitu kebalikan dari pohon toleran. Pohon yang tumbuh dan bereproduksi dengan baik hanya pada tempat-tempat terbuka atau bila kanopi terbuka lebar. Next. Kemudian ada pohon dengan toleransi sedang atau semi-toleran. Pohon yang saat awal pertumbuhan atau pada masa semai membutuhkan naungan atau dapat tumbuh di bawah naungan. Namun pada saat dewasa atau menjadi pohon, pohon tersebut membutuhkan cahaya. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Alfian. Selanjutnya, jadi Next. Melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, sifat toleransi ini tidaklah konstan atau konsisten untuk suatu jenis tumbuhan. Sifat toleransi ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Di antaranya dipengaruhi oleh umur pohon, kekeringan, tingkat kesuburan tanah, dan letaknya dari garis lintang. Next. Kemudian terdapat beberapa hal yang membedakan antara pohon toleran dengan pohon intoleran. Yang pertama, tumbuhan toleran ini mampu mempermudah dirinya meskipun dirinya berada di bawah naungan tajuk. Sedangkan tumbuhan intoleran tidak mampu. Pohon intoleran baru bisa mempermudah dirinya ketika berada di tempat terang atau ketika tajuknya mulai terbuka. Next. Yang kedua, pohon toleran ini mampu tetap tumbuh meskipun lambat di bawah naungan pohon lain. Berbeda dengan pohon intoleran yang tidak akan bisa tumbuh atau bahkan mati. Next. Pada pohon toleran, mereka memiliki tajuk yang tebal dan daun-daunnya masih bisa berfungsi pada intensitas cahaya yang rendah. Sedangkan pada pohon intoleran, mereka memiliki lapisan tajuk yang tipis, sehingga daun-daunnya mampu mendapat suplai cahaya dengan baik. Selanjutnya, yang keempat ini dijelaskan jika pohon toleran melakukan pembersihan cabang secara perlahan. Berbeda dengan pohon intoleran yang cepat, sehingga pada pohon intoleran tercipta tinggi batang bibit cabang cukup tinggi. Next. Dari saya cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ciri khas pohon toleran dan intoleran yang kelima. Batang pohon toleran cenderung berbentuk kerucut, sedangkan batang pohon intoleran cenderung berbentuk silindris. Dalam kondisi kerapatan, tegakan yang sama dikarenakan cara pelepasan cabang-cabang bawah. Next. Tegakan penuh yang terdiri dari jenis toleran cenderung memiliki jumlah batang lebih banyak per hektar. Sedangkan tegakan yang terdiri dari pohon intoleran cenderung memiliki jumlah batang lebih sedikit per hektar untuk umur dan kualitas tumbuh yang sama. Pada waktu masih muda atau juvenil, pertumbuhan meninggi pohon-pohon toleran cenderung lebih lambat. Sedangkan pada waktu masih muda, pertumbuhan meninggi pohon intoleran cenderung lebih cepat. Penentuan toleransi pohon. 5 kelas toleransi secara luas. 1. Sangat toleran. 2. Toleran. 3. Intermediate. 4. Intoleran. 5. Sangat intoleran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aku mau lanjutin. Ini ada beberapa kriteria untuk penentuan pohon toleran dan intoleran. Yang pertama itu ada kerapatan tajuk. Kerapatan tajuk itu cara yang paling tepat untuk penentuan toleransi. Karena penentuan toleransi itu dari banyaknya daun yang bertahan hidup dalam suatu tajuk. Jadi itu
Kalau jenis intoleran mempunyai daun yang relatif tipis dan tajuk dengan kanopi yang terbuka. Sedangkan jenis toleran tuh mempunyai tajuk dan penutup kanopi yang lebih tebal dan rapat. Terus perbedaannya juga sangat jelas dengan tajuk ekstrim rapat dan yang terbuka. Terus metode paling langsung untuk menentukan kerapatan bersifat subjektif. Terus penentuannya bisa dengan cara mengukur cahaya yang tersaring melewati tajuk-tajuk pohon dengan alat pengukur cahaya. Mungkin bisa di next. Terus yang kedua itu ada cahaya minimum untuk keberadaan daun. Penentuan cahaya minimum yang dibutuhkan suatu daun hidup memerlukan penggunaan fotometer portable kecil. Fotometer itu kayak suatu alat untuk mengukur cahaya gitu. Terus, meskipun cahaya diukur secara mekanis, tapi metode ini tidak teliti karena cahaya itu kan selalu berubah. Terus, tidak mudah menentukan waktu dan cahaya yang secara efektif menembus ke suatu daun dan menyebabkan hidup atau matinya daun itu. Terus, metode ini juga jarang digunakan. Bisa di next. Yang ketiga, ada pemangkasan alami. Kecepatan batang membersihkan diri dari cabang-cabang bawah, terutama dalam tegakan terbuka dan jarang, dapat merupakan suatu indikator derajat toleransi yang baik. Jadi itu kalau jenis intoleran tuh membersihkan batangnya bisa lebih cepat. Kadang-kadang bahkan ketika tumbuh pada posisi terisolasi pada cahaya penuh. Terus kalau pohon toleran tuh batangnya bisa relatif lambat kalau membersihkannya karena daun-daunnya tetap berfungsi pada cahaya rendah. Terus kriteria ini juga subjektif. Udah, boleh di next. Terus yang keempat itu jumlah order cabang. Pohon intoleran relatif mempunyai jumlah order percabangan lebih sedikit daripada pohon toleran. Walaupun ukuran toleransi secara teoritis ini menarik, namun di dalam praktek mengalami kegagalan. Karena kisaran order cabang dari jenis paling intoleran ke paling toleran hanya 4-8. Jumlah order cabang tidak spesifik untuk suatu jenis pohon, tetapi bervariasi menurut tempat tumbuh, umur, dan ekspos matahari. Terus yang ketiga, pada pohon berdaun besar dan majemuk, jumlah order cabang tidak berkorelasi dengan toleransi. Mungkin itu aja bisa dilanjut oleh teman saya, yaitu Adit. Iya, untuk kriteria yang kelima untuk penentuan pohon toleran dan intoleran, yaitu kecepatan pertumbuhan tanaman muda. Jadi pola pertumbuhan juvenil yang cepat merupakan sifat khas pohon intoleran, sedangkan jenis toleran itu tumbuhnya lebih lambat. Hal ini tuh hanya berlaku untuk pertumbuhan dalam cahaya penuh atau di bawah sengkok tajuk yang ringan. Nah, jadi tuh kalau toleran itu dia tuh pada masa juvenil itu kalau toleran itu tuh dia tuh lebih lambat tumbuh pada masa juvenil. Kalau intoleran itu dia lebih cepat untuk bertumbuh. Di bawah naungan teduh, kemampuan jenis toleran untuk bertahan memungkinkan pertumbuhan meninggi lebih cepat. Meskipun sifat asli pertumbuhannya lebih lambat, jenis intoleran menderita dalam intensitas cahaya rendah. Sifat khas cepat tumbuh ini bervariasi menurut daerah hutan dan tempat tumbuh dan tidak dapat diterima sebagai ukuran yang umum. Bisa di next. Yang keenam yaitu keadaan permudahan alami di bawah tegakan. Karena kemampuan pohon bertahan di bawah naungan merupakan definisi toleran, maka kriteria ini secara fundamental paling baik dibandingkan dengan yang lain. Kemampuan bertahan itu dapat diukur dengan benar hanya di atas petak-petak percobaan tetap, di mana riwayat hidup setiap anakan dapat diikuti secara seksama. Pada waktu bersamaan, kenampakan permudahan itu jelas merupakan suatu kunci wajar bagi kemungkinannya dapat bertahan terus. Jadi kalau yang toleran itu kan dia kan bisa tahan di bawah naungan. Jadi meskipun dia nggak ada cahaya matahari itu dia tetap bisa terus mengalami permudahan alami. Jadi dia tuh jenisnya bakal bisa bertahan terus menerus. Sedangkan kalau yang intoleran itu dia rentan. Misalnya di bawah naungan saja dia udah langsung kekurangan pasokan dan lain-lain dan mungkin bahkan mati. Jadi intoleran itu benar-benar tergantung oleh cahaya matahari juga. Seperti itu. Bisa dilanjutkan?
Yang ketujuh adalah struktur daun. Struktur daun dari pohon intoleran ditandai dengan epidermis dengan permukaan mengkilat dan keras. Yang kedua, suatu pertumbuhan kuat dari jaringan palisade. Jaringan palisade itu ada di jaringan mesofil atau disebut juga jaringan tiang, di mana terdapat banyak klorofil guna untuk fotosintesis. Yang ketiga, sedikit jumlahnya parenkim bunga karang. Bunga karang itu digunakan untuk memperkuat struktur daun, seingat saya seperti itu. Yang keempat, daun-daunnya seringkali tebal dan seperti kulit. Nah, sebaliknya pada daun-daun dari spesies toleran, perbedaan-perbedaan ini tuh ada tapi nggak konstan. Nah, di pernyataan yang terakhir ini mungkin saya kurang memahami juga. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan, nggih Pak, saya kurang mengerti soal bagian yang ini. Struktur daun sangat bervariasi di dalam spesies, tergantung kepada posisi daun di dalam tajuk. Daun-daun matahari dari bagian-bagian tajuk yang dikenai cahaya cenderung ke arah tipe daun intoleran, sedangkan daun-daun teduh cenderung ke arah tipe toleran. Selanjutnya, penjarangan alami. Tegakan jenis intoleran mendominasi lebih cepat jika pertumbuhannya belum berhenti. Tegakan kebanyakan jenis yang sangat rapat akan berhenti tumbuh selama suatu periode, dan semakin toleran suatu jenis, semakin cepat beberapa individu mendominasi. Stagnansi pertumbuhan dapat bertahan selama periode yang lama. Nah, stagnansi itu apa? Tadi saya membaca di internet, stagnansi itu merupakan pertumbuhan yang lambat. Seperti itu. Beberapa jenis seperti Pinus contorta tidak mampu menghasilkan dominasi bila pernah terjadi stagnansi. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Anis. Anis. Silakan yang berikutnya. Loh, jangan-jangan gangguan anu. Oh, Anis. Bentar ya, Anis ya.